Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan-kawan semua. Saya Rizkia Putri Yudanti, NIM D5023126, dengan kawan saya Vira Mawarda Putri dengan NIM D5023195. Dari kelompok 46, izinkan untuk mempresentasikan rencana penelitian kami dengan judul penggabungan titanium dioksida dan tungsten trioksida dengan NCQD dari palm kernel cell untuk fotokatalisis dengan didampingi dosen pembimbing yaitu Ibu Insinyur Nur Hidayati, MT, PhD, IPM. Materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama latar belakang, state of the art, rumusan masalah dan strategi, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan jadwal penelitian yang akan kami lakukan. Yang pertama latar belakang. Arang adalah suatu bahan padat berpori yang merupakan hasil pembakaran bahan yang mengandung unsur karbon. Karbon adalah elemen kimia dengan simbol C dan nomor atom 6. Karbon merupakan salah satu material yang memiliki manfaat dan keunggulan dari aspek fisika, kimia, biologi, dan bidang ilmu yang lain. Kualitas karbon sangat dipengaruhi oleh morfologi dan sifat optik seperti karbon nanotube, furan, grafin, kolodial sphere, nanofiber, dan nanopartikel karbon atau carbon dots. Karbon quantum dots merupakan nanopartikel berbentuk karbon memiliki ukuran kurang dari 10 nanometer yang memiliki kemampuan memancarkan fluoresensi. CQD dapat disintesis menggunakan dua metode, yaitu top-down dengan memecah rantai karbon besar menjadi partikel yang sangat kecil seperti laser ablation, electrochemical, dan biomassa decomposition. Dan juga dapat disintesis menggunakan metode bottom-up dengan mensintesis karbon dots dari molekul material mentah seperti hidrothermal, microwave, dan acidic oxidation. Dalam praktiknya, semakin kecil suatu karbon, maka semakin besar juga band gap antar partikel. Maka dari itu, CQD memerlukan doping seperti nitrogen, boron, kalsium, atau fluor sehingga mampu memperkecil band gap dan memperbesar spektrum serapan. NCQD merupakan yang sering dipelajari karena sifat optiknya yang menarik dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk deteksi logam berat dan perangkat optoelektronik. NCQD memiliki quantum yield yang tinggi dengan panjang gelombang emisi yang dapat dikontrol dan stabil baik secara optik maupun termal. Nah, di Indonesia ini merupakan salah satu negara penghasil sawit terbesar di dunia, di mana pengolahannya itu masih fokus pada pembuatan minyak goreng yang menghasilkan limbah cangkang yang cukup melimpah, yaitu sekitar 23% dari 1 ton limbah cangkang kelapa sawit. Dari cangkang tersebut masih mengandung unsur karbon yang cukup tinggi, di mana dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan NCQD. Selanjutnya yaitu state of the art dari penelitian ini. Yang pertama membahas tentang doping dari CQD. CQD dapat didoping dengan nitrogen untuk meningkatkan sifat-sifat elektronik dan optiknya dan dapat meningkatkan quantum yield serta performa katalitik yang baik. Lalu yang kedua, NCQD dapat didoping dengan titanium dioksida secara signifikan dapat meningkatkan absorpsi cahaya tampak. NCQD ini memainkan peran penting dalam transfer atau reservoir elektron yang sangat baik untuk degradasi methylene blue di bawah iridasi cahaya tampak. Lalu yang selanjutnya yaitu terdapat NCQD yang menggunakan bahan dasar ampas tebu dapat mengubah energi celah pita, kristalinitas, luas permukaan, dan sifat fotoluminesensi dari NCQD WO3 dan menunjukkan penyerapan cahaya tampak yang seimbang. Lalu yang terakhir yaitu NCQD WO3 yang disintesis menunjukkan peningkatan kinerja dalam absorpsi dan memperoleh aktivitas fotokatalitik dengan kinerja terbaik dengan efisiensi penyisian sebesar 96,86% methylene blue dan COD sebesar 85,61%. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan strategi dalam penelitian ini. CQD memiliki beberapa kelemahan seperti ukuran band gap yang besar sehingga kurang efisien dalam aplikasi fotokatalisis. Strategi yang dapat dilakukan yaitu menambahkan doping ke dalamnya. Ketika NCQD digabungkan dengan titanium dioksida dan juga tungsten trioksida dapat memperluas respon fotokatalitik ke cahaya tampak karena NCQD menyerapnya dan menghasilkan pasangan elektron hole yang dapat berpartisipasi dalam reaksi kimia. Selain itu, Indonesia merupakan negara penghasil sawit yang cukup besar dan menghasilkan limbah PKS serta memiliki unsur karbon yang tinggi. Strategi yang dapat dilakukan yaitu memanfaatkan limbah PKS ini sebagai bahan untuk pembuatan NCQD.
Dalam penelitian ini memiliki tujuan yang pertama membuat NCQD dari PKS yang digabungkan dengan material semikonduktor, titanium dioksida, dan tungsten trioksida. Kemudian yang kedua itu menguji aktivitas NCQD yang telah dikompositkan dengan titanium dioksida atau tungsten trioksida untuk fotokatalisis degradasi zat warna rodamin B sebagai fungsi persentase NCQD terhadap konversi degradasi dan kandungan COD. Yang selanjutnya yaitu metodologi. Yang pertama, rancangan penelitian. Rancangan yang digunakan pada penelitian ini yaitu rancangan acak lengkap dengan menguji 6 taraf variabel bebas dan 3 kali pengulangan, sehingga didapatkan 18 uji coba. Kemudian variabel pada penelitian ini yaitu yang pertama variabel bebas, yaitu persentase dari NCQD sendiri. Kemudian variabel terikat, yaitu konsentrasi dari rodamin B dan kadar chemical oxygen demand atau COD setelah proses fotokatalisis menggunakan NCQD yang telah dikompositkan dengan titanium dioksida atau tungsten trioksida. Kemudian variabel kontrol pada penelitian ini yaitu karbon dari palm kernel cell. Kemudian untuk alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama alat yaitu Erlenmeyer, labu takar, gelas piala, gelas ukur, kertas saring, desikator, pengaduk magnet, corong kaca, spatula, lampu halogen, timbangan analitik, pipet, autoclave hidrothermal, microwave, termometer, hot plate magnetic stirrer, alat sentrifugasi pH meter, reaktor batch, dan untuk ujian karakterisasinya yaitu SEM, SRD, FTR, FTIR, dan spektrofotometer UV-Vis. Kemudian bahan yang kami gunakan yaitu karbon palm kernel cell, aquades, etanol, urea, kemudian komposit titanium dioksida atau tungsten trioksida, dan rodamin B. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama yaitu dilakukan pretreatment bahan baku dengan menghaluskan karbon palm kernel ke dalam balmil. Kemudian dilanjutkan dengan sintesis NCQD PKS dengan metode hidrotermal, di mana menyampurkan urea sebagai sumber nitrogen dengan karbon PKS dengan pemanasan dalam rentang waktu tertentu, eh, eh, metode hidrotermal, dan dilakukan pendinginan serta penyaringan untuk mendapatkan NCQD. Kemudian selanjutnya itu sintesis NCQD dikompositkan dengan WO3 dan juga TO2. Komposit didispersikan dengan persentase tertentu dalam NCQD secara ultrasonik, kemudian larutan dicuci beberapa kali menggunakan aqueous dan juga etanol. Nah, setelah itu dilakukan karakterisasi NCQD yang telah dikompositkan tadi menggunakan uji XRD, SEM, dan juga FTIR. Setelah itu dilakukan analisis degradasi zat warna rodamin B, di mana di sini menggunakan reaktor batch. NCQD yang sudah dikomposisikan tadi didispersikan ke dalam zat warna rodamin B. Kemudian melakukan fotosonalisasi selama 30 menit. Pada selang waktu tertentu diambil 3 ml sampel, kemudian disentrifugasi untuk menghilangkan sisa komposit. Kemudian absorbansi sampel diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis untuk menentukan konsentrasi pewarna rodamin B. Selanjutnya yaitu analisis kadar chemical oxygen demand, di mana menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Cara kerja yang pertama yaitu mengambil 1 gram ditambahkan ke dalam COD digestion solution, kemudian larutan dicampur dan dipanaskan dengan reaktor COD. Kemudian larutan didinginkan sampai suhu kamar, kemudian dilakukan pengukuran untuk mendapatkan konsentrasi dari COD. Kemudian dilanjutkan proses analisis data, yaitu hasil perhitungan data dianalisis dengan ANOVA dengan persamaan YIJ sama dengan mu plus tau I plus epsilon IJ, di mana YIJ sebagai fungsi persentase dari NCQD. Nah, hasil perhitungan kemudian ditabulasikan, diolah menggunakan Excel atau SPSS. Kemudian penyimpulan hasil dari penelitian. Dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan alfa sekitar 5% dengan ketentuan jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis menolak H0 dan menerima HI, yang berarti ada perbedaan yang besar antara kelakuan yang diberikan. Kemudian jadwal penelitian. Pada minggu pertama yaitu persiapan bahan baku dan pengecekan alat laboratorium. Pada minggu kedua yaitu sintesis NCDQ dan sintesis dengan komposit TO2 atau WO3 dengan NCQD. Kemudian pada minggu keempat
Dan ketiga, dilakukan analisis XRD, FTIR, dan SEM. Kemudian, pada bulan kedua minggu pertama dilakukan analisis fotokatalitik dan kandungan COD. Pada minggu kedua bulan kedua dilakukan analisis hasil. Kemudian pada minggu ketiga dan keempat dilakukan pembuatan laporan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.